Selamat malam jemaat. Pada saat ini kita akan beribadah keluarga, di mana akan dilaksanakan pada malam hari ini. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan memuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, dan berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita akan membaca Mazmur terambil dari kitab Mazmur pasal 33. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut akan Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, dan memberi perintah, maka semuanya ada. Jemaat, dipersilakan duduk. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun
semangatmu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Di tengah ibadah keluarga pada malam hari ini, Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya melalui pemberitaan firman Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan 22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan ini berisi kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel. Karena Tuhan tidak berkehendak Musa membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir hanya sampai di seberang sungai Yordan di Horeb. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai di tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Bangsa Israel yang akan memasuki negeri perjanjian atau tanah Kanaan mayoritas adalah generasi-generasi Israel yang baru. Artinya mereka adalah orang-orang Israel yang tidak mengalami langsung peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Peristiwa penyeberangan Laut Merah atau Teberau, pemberian hukum di Gunung Sinai dan lain-lain. Jadi mereka tidak merasakan hal-hal yang demikian. Nah, Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 ini adalah bagian dari Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 yang secara keseluruhan berisi pidato Musa. Jadi kitab Ulangan ini boleh dikatakan sebagai atau semacam petuah atau nasihat terakhir Musa sebelum memasuki negeri atau tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sebelum kamu menyeberangi sungai Yordan, maksudnya Musa mau katakan begini, inilah nasihat-nasihatku, bahwa kamu itu sudah pernah dikeluarkan atau dibebaskan dari perbudakan di Mesir, bahwa kamu itu sudah dituntun di padang gurun, dan kamu juga tidak pernah membawa perbekalan yang cukup dalam perjalanan. Maksudnya dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan menolong kamu? Kamu dituntun, dikasih makan dan minum dengan cara-cara Tuhan. Musa mengingatkan seperti itu. Nah, sekarang kamu atau bangsa Israel sudah hampir memasuki atau sudah mendekati tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan.
Maka dalam bacaan kita Musa katakan dan ingatkan, kamu harus tetap takut akan Tuhan. Dalam ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Musa mau katakan begini, gak bisa kalau kamu itu hanya sekedar bilang, iya deh kami takut. Tapi Musa katakan, kamu harus bersumpah dan kamu harus berjanji untuk taat dan setia. Itu yang Musa tuntut dari orang Israel untuk melakukan itu. Kemudian dalam ayat 21 dikatakan, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Kenapa Musa mau orang Israel itu bersumpah untuk taat, untuk setia, untuk beribadah hanya kepada Tuhan yang sudah menuntun mereka? Karena menurut Musa, Tuhan itu yang menolong kamu, Tuhan yang bertindak, Tuhan itu yang membuat kamu sampai saat ini kamu itu ada. Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang kamu dan orang-orang tuamu itu merasakannya. Jadi dalam ayat 21 ini Musa katakan alasan itu, maka pokoknya semua puji-pujianmu, semua sembahmu harus kamu lakukan hanya untuk Tuhan. Dalam ayat 22, dengan 70 orang nenek moyang mau pergi ke Mesir, dengan 70 orang nenek moyang mau pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Di sini Musa mau katakan begini, dengan 70 orang nenek moyang mau pergi ke Mesir, waktu itu zamannya Yakub ya. Yakub pergi menjumpai menjumpai Yusuf ke Mesir, anaknya. Maksudnya bahwa ketika pergi hanya 70 orang dari keluarga Yakub saja, tetapi setelah pulang kamu lihat betapa Tuhan itu membuat generasi Yakub ini banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Jadi Tuhan itu berbuat luar biasa baik, sehingga dengan dasar itu Musa mau katakan, gak ada alasan kamu untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya kamu harus taat, harus setia, gak boleh menyembah dewa-dewa. Harus beribadah hanya kepada Tuhan. Harus puji-pujian hanya Tuhan. Dengan demikian hidupmu tetap terpelihara dan diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketaatan dan kesetiaan orang Israel itu juga harus menjadi bagian di kehidupan kita. Seruan Musa untuk orang Israel menjadi seruan Musa pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dalam situasi seperti apapun, dalam situasi enak, suka, gembira, dalam keadaan senang, kita tetap taat dan setia. Tapi juga dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah, dalam warna hidup apapun, taat dan setia hanya menyembah dan memuji Tuhan. Itu mutlak, bukan bisa ditawar-tawar. Nggak bisa, kenapa? Kita lakukan itu bukan kita diberkati atau supaya Tuhan senang, nanti kita diberkati, bukan. Tapi kita lakukan itu karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kita lakukan itu karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah memberkati perjalanan hidup kita.
maka kita harus melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak persoalan atau pengalaman-pengalaman hidup setiap orang, dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Setiap keluarga juga mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan berkarya, pasti kita dapat merasakan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, tentu kita merasakannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap orang juga pasti punya cerita yang indah, dan itu yang menjadi alasan kita sampai hari ini, sampai malam ini, untuk kita tetap setia kepada Tuhan dan takut akan Dia. Walaupun kita hanya di rumah, walaupun kita belum bisa beribadah bersama di dalam keluarga gabungan atau di rumah-rumah saudara-saudara kita, tapi kita di rumah masing-masing, kita tetap mau beribadah. Itu yang menjadi alasan kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti orang Israel, 40 tahun bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi Tuhan tuntun mereka sampai masuk pada tanah perjanjian. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak berterima kasih? Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kalau tidak bersyukur karena kebaikan Tuhan, maka kita wajib menaikkan pujian dan syukur untuk Dia. Israel sebagai umat perjanjian diingatkan untuk hidup dengan takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan serta bersyukur atau memuji Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas dan di atas segalanya, serta bersyukur dan memuji Tuhan. Itulah cermin dari hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sebagai penutup, lakukan apa yang diminta oleh Tuhan di dalam firman yang kita baca pada malam hari ini. Perbuatlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Takutlah akan Dia. Selalu masukkan puji-pujian hanya padanya, ya, agar kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita tetap hidup damai sejahtera hanya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Bapa atas firman yang kami baca, di mana melalui Musa Engkau mengajarkan kami untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu, serta mampukan kami untuk hidup takut akan Engkau, dan menjadikan Engkau serta firman-Mu sebagai prioritas dan di atas segalanya, serta selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua itu. Bapa kami yang ada dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, Jemaat GPIB Tursina yang pada saat ini sedang sakit dari sektor 1 sampai sektor 6. Engkau menghampiri mereka, Engkau mau angkat sakit penyakit dari tubuh mereka, bahkan Engkau mau berkati obat-obat yang mereka konsumsi sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Ya Bapa, Engkau mau memberkati para pimpinan dari presiden hingga pada RT RW yang mengatasi virus tersebut, sehingga virus tersebut boleh berlalu di bumi persada ini, agar aktivitas di dalam negara kami boleh berjalan sebagaimana mestinya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu beserta dengan para pimpinan kami, dan Engkau akan memberkati mereka di dalam segala tindakan mereka untuk mengatasi virus ini ya Bapa, sehingga negara kami boleh kembali normal seperti biasa atau semula. Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu, para majelis yang pada kesempatan ini tidak terlalu banyak aktivitas, tapi kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami di dalam segala pelayanan kami, baik di rumah, baik secara online ya Bapa. Engkau berkati kami sehingga kami dapat melakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dan Engkau juga senantiasa memberkati kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, terutama dari virus corona COVID-19 ini ya Bapa, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk rumah tangga para presbiter ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, Engkau beri kekuatan dan kecukupan bagi mereka, agar mereka dapat menjalani hidup ini penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Engkau. Tak lupa juga kami berdoa untuk gembala kami, Ibu Pendeta Evi bersama keluarganya ya Bapa, Bapak John, Vinci dan kakaknya ya Bapa. Engkau juga berkati mereka, Engkau mau jauhkan mereka juga dari sakit penyakit, terutama dari virus corona ini ya Bapa, dan Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka dapat juga hidup sehat, damai sejahtera, dan dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik, terutama bagi gembala kami agar dapat melakukan pelayanan di dalam kemuliaan nama-Mu ya saja ya Bapa. Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu, jemaat GPIB Tursina dari sektor 1 sampai sektor 6 yang mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini, walaupun yang tidak ikut serta. Engkau berkatilah kami semua, Engkau jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terutama dari virus corona ini ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua keberadaan jemaat-Mu, terutama jemaat GPIB Tursina ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu berada di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang dalam surga, tak lupa juga kami mau berdoa untuk para lansia yang pada saat ini sedang mengalami mungkin tubuhnya kurang sehat, atau mungkin keberadaan mereka sangat lemah, tapi Bapa, kami yakin dan percaya tumpangan tangan-Mu atas tubuh mereka, mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik ya Bapa. Tak lupa kami mau serahkan semua anggota diakonia dan anak asuh juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas semua itu. Tak lupa kami berdoa untuk karyawan GPIB Tursina yang sedang bekerja
untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Engkau juga berkati mereka sehingga mereka dapat melakukan semua itu dengan baik. Bapa kami yang dalam surga, banyak hal hendak kami naikkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui daripada kami. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami ya Bapa, yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatiku, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang telah Engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari
terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar 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 terang Tuhan. Hai pancarkan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya.